Jadi gini Pak, saya sebagai pembina OSIS turut mengundang Bapak besok dalam kegiatan pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Karena harus ada estafet tonggak kepemimpinan OSIS di tahun ajaran berikutnya, di tahun 2025 ini Pak. Sekaligus sekarang kita kan sedang melakukan kegiatan P5 P2RA terkait tema suara demokrasi. Maka secara langsung ini sebagai salah satu cara pihak sekolah mengenalkan dan mendidik siswa tentang apa itu demokrasi melalui pemilihan OSIS di lingkungan sekolah Pak. Oh iya, betul Pak. Saya sangat setuju dengan apa yang Pak Ridwan sampaikan, bahwasanya dalam kegiatan pemilihan OSIS yang memang rutin setiap tahun dilaksanakan, dan juga ini bisa sebagai suatu kegiatan, apalagi kita dalam kegiatan P5 P2RA itu sebagai cara bagaimana kita mengenalkan, mengajarkan, mendidik siswa tentang apa itu arti demokrasi Pak. Betul sekali. Silahkan besok Pak di hari Jumat Bapak dan guru-guru yang lain mungkin bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan atau ikut voting dalam pemilihan calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Kemudian yang calonnya itu Pak sebanyak 3 paslon Pak. Oh iya, baik Pak. Saya pasti bakal ke sekolah ya. Pastinya guru-guru yang lain pun bakalan hadir ya untuk memilih ya, memvoting calon ketua dan wakil ketua OSIS periode berikutnya. Lagi nanti kan Bapak pasti bakal menyediakan Google Form, itu sangat memudahkan sekali. Baik. Kemudian nanti Bapak pun saya persilahkan mungkin bila ada beberapa pertanyaan yang ingin dilontarkan kepada para kandidat terkait apa yang ingin Bapak sampaikan di sesi tanya jawab Pak. Oh iya, baik Pak. Kalau misalnya nanti saya pas melihat ya para calon ketua dan wakil ketua OSIS ya menyampaikan visi misinya, kemudian ada sesi tanya jawab, pasti saya akan menanyakan secara langsung kepada para calon ya terkait salah satunya visi misi mereka gitu Pak. Ya mungkin seperti itu, ataupun hal-hal yang lain yang mungkin nantinya saya akan tanyakan terkait kegiatan-kegiatan di sekolah. Besok mungkin dimulai dari jam 8 ini ya Pak. Nanti akan dibuka oleh bagian kesiswaan karena kepala sekolah sedang berhalangan hadir mungkin karena saya juga sudah berkoordinasi dengan Pak Dian ya bagian kesiswaan supaya besok bisa untuk melakukan pembukaan pada acara pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS Pak. Oh ya baik Pak, kalau seperti itu besok saya akan tepat waktu lah ya, berusaha tepat waktu datang ke sekolah untuk menyaksikan secara langsung terkait kegiatan besok. Mungkin dari Bapak apakah ada masukan atau saran untuk kegiatan besok agar bisa berjalan dengan lancar mungkin? Mungkin saran saja untuk besok kegiatan tolong disampaikan kepada seluruh siswa baik oleh Bapak ataupun oleh bagian kesiswaan ya, untuk siswa-siswi bisa memilih secara objektif ya. Kemudian lihat visi misi dari para calon ya. Jadi jangan sampai ada kelicikan yang memang dilakukan nantinya ya. Jadi harus dikedepankan yang namanya kejujuran dan keadilan ya, di saat pelaksanaan pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Mungkin seperti itu saja Pak saran dari saya untuk nantinya berjalan dengan baik kegiatan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bertatap muka ya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, silakan KM pimpin doa terlebih dahulu teman-temannya. Silakan. Sebelum belajar mari kita berdoa mulai.
Selanjutnya di sini Bapak akan sampaikan terkait tema yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, ya, yaitu tentang suara demokrasi, ya, yang mana tema ini berkaitan dengan kegiatan kita sekarang, yaitu kegiatan P5 P2RA, ya, yang mana kegiatan ini rutin kita laksanakan tiap tahun. Nah, di sini kita akan merancang suatu kegiatan atau proyek kegiatan, ya, yang mana topik dari kegiatan itu yaitu tentang pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS dalam proses mengajarkan siswa tentang demokrasi. Baik, sebelum dilanjutkan, ya, Bapak ingin terlebih dahulu mengabsen kalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Astri, Sandi, Repi, Fitri, Yuli, ya. Baik, alhamdulillah untuk kehadiran mayoritas semuanya dapat hadir, ya, pada kesempatan hari ini. Walaupun ada beberapa orang yang memang izin, ada keperluan, ya. Ada juga yang sakit, semoga diberikan kesehatan. Baik, di sini Bapak akan sampaikan terlebih dahulu apa itu P5 P2RA, ya. Jadi P5 P2RA adalah singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin. Jadi apa P5 P2RA itu? Silakan baca. Proyek Penguatan Profil Nah, jadi P5 P2RA ini merupakan kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki kompetensi abad ke-21 dan karakter yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Islam rahmatan lil alamin. Selanjutnya, tujuan aktivitas kita ini apa? Ya, nah di sini dijelaskan, ya. Yang pertama, coba baca Repi. Mengenalkan konsep dari kehidupan berdemokrasi. Nah, mengenalkan konsep dari kehidupan berdemokrasi. Nah, nanti kita belajar tentang apa itu arti demokrasi dalam melaksanakan suatu kegiatan, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, coba baca Sandi. Menjelaskan tujuan, manfaat, dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proyek. Nah, yang kedua, menjelaskan tujuan, manfaat, dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proyek nantinya, ya. Kemudian yang ketiga, baca semuanya, membangun. Nah, membangun pemahaman awal dan keterlibatan siswa dalam proyek. Nah, nanti dilibatkan, ya, bukan hanya satu kelas, dua kelas, tapi seluruh siswa. Proyeknya apa? Yaitu tentang kegiatan pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS, ya. Kemudian di sini kita bahas, ya, terkait demokrasi itu sendiri. Demokrasi dalam pandangan Islam, ya. Jadi pendidikan demokrasi dalam Islam yaitu menekankan pada nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, dan persamaan, ya. Pendidikan demokrasi dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan pribadi peserta didik yang bertanggung jawab dan mandiri, ya. Nah, selanjutnya arti demokrasi bagi pelajar, ya. Jadi demokrasi bagi pelajar adalah prinsip yang mendorong keterlibatan, partisipasi, dan keadilan, ya, dalam pengambilan keputusan di sekolah. Contohnya apa? Nah, contohnya dari penerapan demokrasi di sekolah, salah satunya yang kita nanti laksanakan, ya, besok, ya, yaitu pemilihan ketua OSIS secara demokratis, ya. Pemilihan ketua OSIS yang demokratis membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif, responsif, dan transparan. Nah, jadi bagi pelajar ini, ya, pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS itu merupakan hal yang sangat penting, ya. Maka silakan persiapkan oleh kalian besok, ya,
untuk melaksanakan kegiatan pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Silakan pilih dengan bijak ya, sesuai visi misi yang calon ataupun pasangan calon sampaikan ya. Silakan pilih secara objektif ya. Dan yang paling penting itu jujur dan adil, atau lebih kita kenal dengan jurdil ya. Bapak pembina OSIS yang saya hormati, adik-adik, anak-anakku semua yang Bapak banggakan, terima kasih pada hari ini kita telah berkumpul untuk melaksanakan satu kegiatan yang sudah agenda rutin tahunan, yaitu pemilihan ketua OSIS. Dan pada hari ini Bapak mewakili kepala sekolah yang berhalangan hadir. Selamat untuk ketiga calon ya, ketiga paslon, balik nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3. Perkenalkan, nama saya Pusti Puspitasari dari kelas 11 TKJ. Perkenalkan, nama saya Melis Wijayati dari kelas 11 TKJ. Visi kami adalah menjadikan OSIS sebagai wadah yang aktif, inovatif, dan inklusif dalam mengembangkan potensi siswa-siswi, menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan. Misi kami adalah melanjutkan program OSIS sebelumnya, menjadikan OSIS sebagai tempat untuk menyuarakan aspirasi siswa. Perkenalkan, nama saya Rizky Mulyadi dari kelas 11 TKJ. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ratu Islami dari kelas 10 BDP. Visi kami adalah menjadi OSIS yang fokus, optimis, yakin, dan aktif dalam membangun sekolah dengan penuh semangat, serta inovatif dan berprestasi sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter, kreativitas, dan potensi seluruh siswa. Misi kami adalah menyusun program OSIS yang lebih struktur. Yang kedua, mengembangkan sikap optimis di kalangan siswa melalui kegiatan motivasi dan latihan kepemimpinan. Yang ketiga, mengajak seluruh siswa untuk aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan Nawawi dari kelas 10 BDP. Dan saya Kaprayoga dari kelas 10 BDP. Visi yang akan saya sampaikan: membentuk kepribadian siswa-siswi SMK Mahari Pemengkuk yang pintar, peduli, inisiatif, nasionalisme, terampil, amanah, dan sopan terhadap guru atau teman atau kepada teman sendiri. Dan visi yang akan saya lakukan adalah: 1. Meningkatkan kesadaran siswa mengenai kebersihan sekolah. 2. Melaksanakan kegiatan yang memperkuat hubungan positif antara guru dan siswa. 3. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan diri termasuk pelatihan, kepemimpinan, kemampuan komunikasi, dan kerjasama tim. Di SMK Mahari ya, walaupun memang tidak semuanya, tapi ada beberapa ya. Nah, mungkin bagaimana program-program dari setiap paslon ya. Jawab pertanyaan, maka kami akan meminta bantuan dari guru-guru untuk menunggunya, dan jika itu masih tidak bisa, sebaiknya siswa tersebut dikasih surat kepada dosen. Yang pertama, kami akan memahami dulu dan bertanya apa alasan bolos sekolah seperti kesulitan belajar, masalah sosial, masalah di rumah, hingga gangguan mental kepada siswa yang sering bolos dan apa. Mendiskusikan bersama seluruh anggota, menyusun rencana dan melaksanakannya. Lalu kami akan bersama-sama mencari dan menggunakan segala cara yang baik sehingga masalah bisa terpecahkan. Baik, anak-anakku semuanya ya.
Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS ya. Kalian sudah memilih ya sesuai dengan kriteria kalian masing-masing ya. Dan Bapak harap apa yang kalian pilih atau siapa yang kalian pilih itu dilihat secara objektif sesuai visi misi yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Dan alhamdulillah kemarin sudah terpilih, yang terpilih itu adalah pasangan calon nomor urut 2 ya, yaitu Rizky Mulyadin dan juga Ratu Islami ya. Nah itu adalah ketua dan wakil ketua OSIS di periode berikutnya atau di periode tahun 2025 ya. Nah, dari hasil kegiatan kemarin ya, sekarang kalian silahkan di sini Bapak ada barcode ya. Silakan scan barcode-nya, nanti ada asesmen sumatif sekaligus dengan refleksinya. Sudah? Sudah. Silakan diisi. Sudah ya, sekarang kalian sudah mengisi asesmen sumatif dan refleksinya tadi. Nanti Bapak akan lihat hasilnya ya di Google Form ya terkait apa yang telah kalian kerjakan dalam asesmen sumatif dan refleksi ini. Nah selanjutnya kesimpulan ya, silakan untuk kesimpulan ya, Bapak persilakan untuk Firdaus bacakan kesimpulan dari kegiatan 5P2RA terkait demokrasi atau suara demokrasi ini dalam kegiatan pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Silakan dibacakan kesimpulannya, Firdaus. Pemilihan ketua OSIS merupakan pembelajaran demokrasi bagi siswa karena melibatkan seluruh siswa dalam memilih pemimpin. Pemilihan ini mengajarkan nilai-nilai demokrasi seperti hak suara, kebebasan memilih, dan tanggung jawab. Iya, terima kasih untuk Firdaus yang sudah membacakan kesimpulannya. Nah, kita sudah berada di akhir kegiatan ya pada kesempatan hari ini. Nah, semoga ada manfaatnya dari hasil pembelajaran kita atau proyek P5P2RA ini ya. Semoga bisa dilaksanakan dalam kehidupan nyata nantinya ya. Silakan untuk di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kembali materi ya terkait nanti pembahasan tentang penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Silakan oleh KM pimpin doa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebelum pembelajaran selesai, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.